Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 17. Saya atas nama Mary Julia. Saya Kamila. Saya Idris Kebijakan. Saya Maria Lucia Desi Bakir. Kali ini kami akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan teman-teman, yaitu gawai atau teman-teman bisa menyebutnya itu smartphone. Tetapi kami akan membahas lebih dalamnya itu tentang pentingnya membatasi waktu agar kita dapat memanfaatkannya dengan bijak. Oh iya, kita menggunakan hashtag gawai bijak yang menggambarkan pentingnya penggunaan gawai secara bijak dan membatasi waktu penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang gawai, tentang apa itu gawai, penjelasan tentang apa itu gawai dan bagaimana perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengenalan gawai. Gawai itu sebagai alat ajaib yang bisa hidup kita jadi lebih gampang dan seru. Ada banyak jenis gawai, yang paling terkenal adalah smartphone. Di dalam smartphone ada berbagai fitur seperti aplikasi, internet, pesan, telepon, kamera, dan aplikasi lainnya. Dengan gawai kita bisa ngobrol dengan teman dan mendapatkan informasi, lalu menonton video, dan dengerin musik dan banyak lagi hal lainnya. Nah, gawai ini juga bisa bantu kita buat belajar, misalnya baca buku elektronik, cari referensi di internet, dan atau pakai aplikasi yang bernama aplikasi. Ada penjelasan yang bisa disebut dengan jari, jadi gampang banget berubah. Sistem operasi di dalamnya juga bikin kita lebih gampang dan bisa akses di berbagai fitur dan aplikasi. Ada banyak aplikasi yang seru yang bisa bikin kita jadi mudah untuk unduh di gawai, seperti game, aplikasi editing video, dan aplikasi untuk buat video. Dengan gawai kita bisa terkoneksi dengan dunia digital dan dapat informasi dengan cepat dan mudah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang limited time screen. Jadi, mengapa penting untuk membatasi penggunaan waktu dan apa yang dimaksud dengan limited time screen? Limited time screen artinya kita membatasi waktu yang akan kita habiskan untuk menggunakan gawai. Jadi, kita nggak boleh terlalu lama atau sering bermain gawai. Kenapa harus dibatasi? Karena terlalu lama menggunakan gawai bisa bikin kita kehilangan waktu yang bisa dipakai untuk hal-hal lain yang penting, seperti belajar, tidur yang cukup, atau main bersama teman. Limited time screen itu penting supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik dan seimbang antara pengguna gawai dan kegiatan lainnya. Misalnya, kita bisa bikin aturan bahwa setiap harinya kita hanya boleh menggunakan gawai selama beberapa jam, atau mungkin hanya pada waktu tertentu yang tidak mengganggu aktivitas lain. Dengan membatasi waktu menggunakan gawai, kita bisa fokus dalam belajar, tidur yang cukup, menjalin hubungan sosial, dan menjalani kehidupan singkat secara keseluruhan. Oke, yang kedua, mengapa? Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari permainan game gawai. Dampak negatif dari penggunaan berlebihan gawai seperti penurunan produktivitas, kurang tidur, dan interaksi sosial. Yang pertama, penurunan produktivitas. Kalau kita terlalu lama asik main gawai, bisa kita bikin jadi kurang produktif dalam mengerjakan tugas sekolah dan belajar. Yang berikut, konsentrasi kita bisa pecah dan susah fokus karena terlalu banyak gangguan dari gawai, seperti pesan, game, atau media sosial. Yang berikut, akhirnya pekerjaan kita jadi tidak selesai tepat waktu dan hasilnya kurang memuaskan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, kurang tidur. Kita terlalu sering main game gawai sampai larut malam bisa mengganggu waktu tidur kita. Yang berikut, kurang tidur bisa membuat kita merasa lelah, sulit berkonsentrasi di sekolah, dan bahkan berpengaruh buruk pada kesehatan tubuh kita. Yang berikut, jadi penting banget bagi kita untuk mengatur waktu cukup dan tidak terlalu banyak menghabiskan malam dengan gawai. Interaksi sosial yang buruk. Terlalu asik dengan gawai bisa membuat kita melupakan interaksi sosial yang nyata dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang berikut, kita mungkin menjadi lebih suka mengobrol atau berinteraksi dengan orang lewat gawai daripada bertemu langsung. Ini bisa mengakibatkan kurangnya keterampilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Menguraikan manfaat membatasi penggunaan gawai seperti meningkatkan fokus belajar, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memperkuat hubungan sosial. Yang pertama, meningkatkan fokus belajar. Dengan batasi waktu penggunaan gawai, kita bisa lebih fokus dalam belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Konsentrasi kita akan meningkat karena kita tidak terganggu dengan notifikasi atau godaan untuk main game atau scroll media sosial. Dan hasilnya kita bisa memahami pelajaran dengan lebih baik dan meraih prestasi yang lebih baik di sekolah. Yang keempat, menjaga kesehatan mental dan fisik. Memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan melakukan kegiatan di luar gawai sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Terlalu banyak waktu di gawai bisa membuat kita stres atau terpaku pada kehidupan maya yang tidak selalu realistis. Dengan batasi penggunaan gawai, kita bisa menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata serta menjaga kesehatan mental kita. Yang keempat, memperkuat hubungan sosial. Mengurangi penggunaan gawai memberi kita kesempatan untuk lebih berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang lebih kuat dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kita bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman tanpa terganggu oleh gawai. Mengobrol, bermain, atau melakukan kegiatan sosial lain secara langsung
dapat membuat hubungan sosial kita dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Baik, sesuai dengan pertanyaan kita. Bagaimana cara ajak kawan menggunakan kawan secara berbeda? Yang pertama adalah membaca jadwal, yang kedua koordinasi aktivitas, yang ketiga pembatasan diri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat jadwal. Tips dan trik dalam membuat jadwal penggunaan kawan yang seimbang, memperhatikan kebutuhan baca, beristirahat dan berinteraksi sosial. Membuat jadwal penggunaan kawan yang seimbang. Yang pertama, tentukan prioritas. Pertama-tama kita harus menentukan prioritas kita. Kita perlu tahu apa yang penting seperti belajar, tidur yang cukup, berinteraksi dengan teman dan keluarga. Ini akan membantu kita mengatur waktu penggunaan kawan dengan bijak. Selanjutnya, waktu istirahat dan jadwal. Selain belajar, kita juga perlu istirahat yang cukup. Jadi, buatlah jadwal waktu istirahat yang terjadwal. Misalnya, kita bisa mengatur waktu untuk makan, beristirahat sejenak, atau melakukan kegiatan fisik seperti olahraga. Ingat, jangan biarkan kawan mengganggu waktu istirahat kita. Waktu interaksi sosial, berinteraksi dengan teman dan keluarga. Jadwalkan waktu bermain bersama atau mengobrol langsung dengan mereka. Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya, batas waktu dengan kawan. Buat batasan waktu dengan kawan belajar dan masuk dalam jadwal kita. Ingatlah bahwa kawan bukanlah segalanya dan ada banyak kegiatan lain yang tidak berguna. Dan yang terakhir, jaga konsistensi. Penting untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan jadwal penggunaan kawan kita. Usahakan mengikuti jadwal yang telah kita buat dan disiplin dalam mengatur waktu penggunaan kawan. Ini akan membantu kita mencapai keseimbangan yang lebih baik dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, alternatif aktivitas. Memberikan saran aktivitas menyenangkan dan bermanfaat yang dapat dilakukan tanpa kawan, seperti membaca, berolahraga, atau bermain bersama teman. Alternatif aktivitas tanpa kawan: membaca buku, berolahraga, menggambar atau melukis, dan bermain musik. Membaca buku, coba deh menyempatkan waktu buat membaca buku. Bisa juga membaca buku favorit yang bisa menarik untuk tidak terganggu dengan kawan. Bisa cerita petualangan novel atau bahkan komik. Dengan membaca, kita bisa mendapat pengetahuan, melatih imajinasi, dan merasakan pengalaman baru. Belum berolahraga, aktif bergerak, lakukan olahraga yang kita suka. Yoga, bisa, dan juga lari. Bisa menghabiskan waktu selain menggunakan kawan. Menjaga kesehatan fisik, memberikan energi positif, dan membantu mengurangi stres. Menggambar atau melukis, tunjukkan bakat seni. Dengan menggambar atau melukis, kita bisa bereksperimen dengan berbagai warna dan bentuk, atau menggambar sesuatu yang kita sukai. Aktivitas ini menjadi sarana seperti ekspresi kreatif dan menyenangkan. Bermain musik, jika kita punya alat musik atau bisa bernyanyi, coba mainkan musik atau menyanyikan lagu favorit. Musik bisa menghilangkan stres, membuat suasana hati lebih baik, dan memberikan kepuasan tersendiri. Selanjutnya, pembatasan diri. Membangun kesadaran diri dalam mengontrol penggunaan gawai, seperti menggunakan fitur pengingat waktu atau aplikasi pembatas waktu. Gunakan fitur pengingat waktu. Kamu bisa manfaatkan fitur pengingat waktu di gawai kamu. Misalnya, atur pengingat supaya kamu tahu kalau sudah terlalu lama menggunakan gawai. Ini akan membantu kamu sadar dan ingat untuk mengatur waktu penggunaan gawai dengan bijak. Aplikasi penggunaan waktu, pembatas waktu. Ada banyak aplikasi yang membantu kamu membatasi penggunaan gawai. Kamu bisa mengatur waktu dan mengatur aplikasi ini agar memberikan peringatan atau bahkan memblokir akses ke aplikasi lain. Setelah mencapai batas waktu yang kamu tentukan, dengan menggunakan aplikasi penggunaan pembatas waktu, kamu bisa membatasi penggunaan gawai dengan lebih disiplin. Buat peraturan pribadi, kamu juga bisa membuat peraturan sendiri tentang penggunaan gawai. Misalnya, tentukan waktu-waktu di hari yang kamu pilih untuk tidak menggunakan gawai sama sekali. Atau kamu bisa menentukan batasan waktu harian wajar untuk menggunakan gawai dengan mematuhi peraturan yang kamu buat sendiri, dan kamu bisa membangun kesadaran diri dalam mengontrol penggunaan gawai. Ajak keluarga atau teman terlibat. Kamu juga bisa melibatkan keluarga atau teman dalam membantu mengontrol penggunaan gawai. Misalnya, kamu bisa saling mengingat satu sama lain untuk mengatur waktu penggunaan gawai dengan bijak. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat, kamu bisa mendukung dan membangun kesadaran di dalam mengontrol penggunaan gawai. Tentukan aktivitas pengganti. Kalau kamu merasa tergoda untuk menggunakan gawai dalam waktu tertentu dan waktu yang tidak sehat, coba cari alternatif aktivitas yang lebih bermanfaat. Misalnya, kamu bisa membaca buku atau melakukan aktivitas fisik. Dengan menentukan aktivitas pengganti yang menarik, kamu bisa mengalihkan perhatian dari gawai dan membatasi penggunaannya. Lalu yang kelima adalah web atau di mana untuk menemukan tempat belajar tanpa ada gangguan gawai.
membahas pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari gangguan gawai untuk meningkatkan konsentrasi dan efisiensi belajar. Yang pertama, lingkungan belajar yang bebas dari gangguan gawai. Kamu pernah mengalami? Nah, yang berikut adalah when, merujuk atau membahas situasi atau waktu yang tepat untuk menggunakan gawai seperti saat istirahat, di luar jam pelajaran, atau sebagai alat bantu pembelajaran. Yang pertama, momen yang tepat menggunakan gawai. Ketika kita menggunakan gawai, penting dipilih untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Nah, ini dia ada beberapa situasi atau waktu yang tepat menggunakan gawai. Yang pertama, saat istirahat. Setelah belajar dengan giat, kamu juga butuh istirahat kan? Nah, saat istirahat ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan gawai. Kamu bisa bermain game sebentar, nonton video lucu, atau cek pesan dari teman kamu. Tapi ingat ya, jangan sampai waktu istirahatmu terlalu lama, karena bisa bikin kamu susah fokus belajar lagi. Yang kedua adalah di luar jam pelajaran. Waktu luang di luar jam pelajaran bisa jadi kesempatan buat kamu menggunakan gawai. Misalnya saat sedang istirahat di kantin, menggunakan transportasi pulang, atau saat istirahat di tengah kegiatan sekolah. Kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk membaca berita, mencari informasi tambahan, atau mendengarkan musik. Yang berikut adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Gawai juga bisa jadi alat bantu yang membantu kamu belajar dengan lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya kamu bisa mencari aplikasi belajar yang menarik, menonton video pembelajaran, atau menggunakan aplikasi kamus online seperti Ruang Guru, Genius, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah sesuai dengan peraturan sekolah. Setiap sekolah biasanya punya peraturan tentang penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Pastikan kamu mengikuti peraturan tersebut. Misalnya, jika ada jam tertentu yang ditentukan untuk menggunakan gawai, kamu harus mengikuti aturan tersebut. Ini penting untuk menjaga kedisiplinan dan menghormati kebijakan sekolah. Nah, dari beberapa rangkuman atau penjelasan yang kami sudah jelas, kami dapat merangkum secara sederhana. Yang pertama, membuat jadwal penggunaan gawai yang seimbang. Yang pertama, tentukan prioritas kegiatan seperti belajar, tidur yang cukup, dan berinteraksi sosial. Yang kedua, buat jadwal waktu belajar khusus tanpa gangguan dari gawai. Yang ketiga, tetapkan waktu istirahat yang terjadwal dan jauhkan gawai agar tidak mengganggu. Dan yang berikut, sediakan waktu khusus untuk berinteraksi sosial dengan teman dan keluarga. Dan yang terakhir adalah batasi waktu kita untuk menggunakan gawai dan masukkan ke dalam jadwal. Yang kedua adalah menggunakan alternatif aktivitas tanpa gawai. Yang pertama, membaca buku untuk menambah pengetahuan dan melatih imajinasi. Yang kedua, melatih olahraga seperti bersepeda, berlari, atau bermain basket. Dan yang berikut, bermain saya menggambar atau melukis untuk mengekspresikan kreatif. Dan yang terakhir, bermain musik dengan alat musik atau bernyanyi untuk menghilangkan stres. Dan yang ketiga, membangun kesadaran diri dari pembatasan diri. Gunakan fitur pengingat waktu pada gawai atau aplikasi pembatas waktu. Yang kedua, tetapkan batasan waktu penggunaan gawai dan patuhi dengan disiplin. Dan yang terakhir, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membatasi penggunaan gawai dengan bijak dan menjaga keseimbangan antar penggunaan gawai dengan kegiatan lainnya. Jadi teman-teman, itu penjelasan kami akan pentingnya kesadaran membangun pembatasan untuk menggunakan gawai. Jangan lupa menggunakan hashtag gawai bijak. Sekian dan terima kasih.